Baik sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai cara membuat betina murai birahi. Langsung saja sobat DJF semuanya, kita simak video beserta penjelasannya. Sobat DJF semuanya, faktor betina murai batu yang tidak birahi atau kurang birahi sangat banyak sekali. Permasalahan seperti ini ditemukan dalam penangkaran murai batu. Khususnya hal ini terjadi pada sobat pemula. Untuk itu pada postingan kali ini DJF akan membahasnya. Sobat DJF semuanya, dalam hal ini DJF membagi menjadi 3 bahasan pokok, 3 bahasan utama. Yang pertama adalah dari faktor umur. Yang kedua dari faktor menu pakan. Yang ketiga dari kenyamanan lingkungan kandang. Baik sobat DJF semuanya, langsung saja kita simak penjelasannya masing-masing. Inilah sobat semuanya faktor umur. Pasangan burung murai batu yang kita jodohkan sebaiknya telah mencukupi faktor umurnya. Untuk faktor umur yang baik dan untuk produksi yang lancar, untuk betina berumur minimal 8 bulan ke atas. Sedangkan untuk yang pejantannya berumur 1,5 tahun ke atas. Ini adalah faktor minimal yang sebaiknya. Adapun ada beberapa sobat yang menangkarkan untuk betina umur 7 bulan dan untuk pejantan mungkin 10 bulan 1 tahun. Ini tidak masalah, namun akan banyak sekali kendala yang dialaminya karena pada umur tersebut kesiapan dari organ reproduksi baik pejantan ataupun betina yang belum mencukupi umur minimalnya belum terbentuk dengan matang. Hal inilah yang sering mengakibatkan banyak kendala. Misalnya berkali-kali telur yang dihasilkan ini zong atau kosong, salah satunya itu, dan masih banyak lagi faktor yang ditimbulkannya nanti. Sobat DJF semuanya, apabila umur telah kita sesuaikan atau kita telah mendapatkan calon pasangan ini dengan umur yang dengan batasan minimal tadi, maka burung murai batu ini harus kita pastikan berjodoh. Karena begini sobat DJF semuanya, banyak sobat pemula yang memperkirakan bahwa burung murai batu yang disatukan dalam kandang penangkaran tidak terjadi KDRT, tidak terjadi saling serang, rukun, akur, namun ternyata tidak berjodoh. Inilah yang biasanya terjadi saat calon indukan yang kita persiapkan ini berumur kurang dari batasan minimalnya. Karena kondisi birahi yang belum cukup, sehingga pasangan atau calon pasangan indukan ini terlihat hanya akur atau rukun saja, namun bukan berjodoh.
Nah, hal inilah yang sebaiknya kita pastikan bahwa calon indukan yang kita satukan ini benar-benar sudah berjodoh. Sobat DJF semuanya, inilah faktor yang kedua, yaitu menupakan. Pada tahapan di mana kita sedang mau membuat betina murai birahi, tidak semua menupakan yang kita gunakan dalam penangkaran burung murai batu ini semuanya bisa kita berikan. Inilah menupakan yang sebaiknya sobat kondisikan keadaannya dalam keadaan full, tidak kurang, yaitu yang pertama kroto, yang kedua jangkrik. Untuk jangkrik dalam penangkaran sebaiknya kita gunakan jangkrik jenis alam. Yang ketiga yaitu ulat Hongkong. Yang keempat kalau ada ulat kandang, namun ini bersifat tambahan saja, tetapi kalau tidak ada tidak masalah. Yang penting ketiga menupakan tadi yaitu kroto, jangkrik, dan ulat Hongkong kondisinya harus full, jangan sampai kurang porsinya ya, maksudnya sobat semuanya. Karena dengan porsi yang full tidak kurang, ini nanti akan berpengaruh terhadap naiknya birahi, khususnya pada betina yang sedang kita ingin capai. Apabila kondisi kurang, tentunya birahinya tidak akan tercapai. Dan inilah menupakan yang sebaiknya sobat hindarkan pada tahapan ini, yaitu yang pertama cacing tanah, yang kedua ulat bambu, yang ketiga pur atau fur. Ini adalah makanan olahan dari pabrikan. Sobat DJF semuanya, apabila menupakan tadi telah kita kondisikan keadaannya full, maka tentunya birahi yang akan dicapai indukan betina ini lebih mudah. Sobat DJF semuanya, dan inilah faktor yang ketiga, yaitu kenyamanan kandang. Dalam hal kenyamanan kandang ada beberapa penyebabnya yang membuat indukan khususnya betina murai batu ini tidak birahi. Inilah yang sering terjadi dalam penangkaran burung murai batu, dan buat pemula ini jarang yang mengetahuinya. Ternyata dampaknya luar biasa besar, yaitu yang pertama adanya gangguan dari hewan lain di luar lingkungan kandang. Misalnya ada tikus, ada kucing, ataupun mungkin apabila penangkaran kita berada di luar ruangan, adanya burung jenis lain yang terbang di sekitaran atas kandang penangkaran. Ini akan sangat mengganggu dan sebaiknya kita bisa mengatasinya. Yang kedua dari faktor kenyamanan kandang adalah adanya aktivitas kita di sekitaran kandang penangkaran yang terlalu sering. Misalnya sobat sering melihat-lihat kondisi dalam kandang penangkaran. Ini tentunya akan berdampak pada kenyamanan indukan yang sedang kita tangkarkan. Sebaiknya saat aktivitas di sekitaran kandang hanya memberikan menu pakan saja.
Inilah faktor yang ketiga dari kenyamanan kandang, yaitu adanya suara bising atau berisik yang berasal dari luar kandang penangkaran. Demikian tadi Sobat DJF, 3 faktor utama yang bisa kita lakukan untuk membuat betina murai birahi. Dengan melakukan 3 hal utama tadi, maka permasalahan tersebut tentunya akan bisa kita tangani dengan baik. Demikian Sobat DJF, postingan kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sobat DJF semuanya. Bila mana ada hal yang belum jelas, silahkan Sobat bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dengan senang hati DJF akan membalas setiap pertanyaan dari Sobat DJF.